Ya. Sini duduk ini Mas. Mas, apa ki Mas PS1 apa kene karo Mas iki. Wis tak duit. Aku apian. Udah duduk. Oh. Kalau pendekar mbiyen ki sangune tongkat. Pendekar saiki HP. Ih, gemes aku. Pendekar senjatane HP. Soalnya dikeroyok telepon kancane. Ya just pinter. Info. Sing sajet masih langsung kancane jawab cuaks. Pokoknya sesuk kokam, PS1, banser, pengajian karo aku ning alam kubur kowe mesti takoni karo malaikat. Kowe kokam, kowe PS1, kowe banser, man rabbuka, sapa pangeranmu? Jawaban kamu nanya. Pak sinten namine pendekar? Muhammad Zen. Muhammad Zen itu artinya perhiasan. Korupane mesake. Nya Zen. Pak Zen ini mangane sing akeh. Kowe ngopo meneh? Wah, didom-dom kok wae ngedume. Zen wes lungguh. I love you, apa ya sate pokoknya. Segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka HUT Kopelaku. Tulisannya salah kok. Komunitas Pedagang Kelapa Kutoarjo yang kedua. Bapak Ibu warga masyarakat Kutoarjo rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah, terutama saya, bisa sowan di hadapan Bapak Ibu. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu gerak langkah pun kecuali diizinkan oleh Allah. Tidak ada satu tetes pun air yang turun ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Demikian pula hari ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang terkasih sehingga terpilih untuk mengikuti pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sakit disehatkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat segera dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Bapak Ibu, tugas kita bukanlah berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Banyak orang yang stres, kenapa? Karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Padahal Allah mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, bukan mewajibkan kita untuk sukses. Maka saya sering bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kewajiban manusia itu berproses, bukan untuk berhasil. Sama dengan ibu-ibu di sini. Kewajibanmu itu duduk pengajian dengan nyaman, cangkemmu menengok. Yang namanya pengajian itu yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian tapi percakapan. Yang namanya khutbah itu satu arah. Kalau dua arah namanya bukan khutbah tapi wong tukaran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fokus kepada proses. Termasuk sebenarnya badan saya masih cukup lemah karena saya 10 hari ini sakit. Tetapi saya ingat betul, tugas saya itu tidak merana dengan rasa sakit yang saya terima. Tetapi bagaimana terus berusaha untuk terus menebar manfaat. Karena tugas manusia itu apa?
mendapatkan titipan dari Allah untuk menebar manfaat sesuai dengan yang dimilikinya. Dan malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari organisasi Kopel apa mau? Lapoli. Saya itu kalau di Purworejo sering banyak yang error. Kayak kemarin minum dawet juga salah. Dawet ireng jembatan butuh. Sudah tahu kayak gitu masih disuruh nyingkat jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Kita mendapatkan manfaat dari pelaku hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggelar pengajian. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lumayan singkat, beliau menyampaikan dengan sangat indah bagaimana kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Maka kenapa saya sakit, saya tetap ngaji, karena saya ingin berbagi manfaat. Saya membayangkan panitia Kopelaku mendapatkan jadwal dari saya saja sudah susah. Kalau seandainya H-1 atau H-2 saya memberi kabar saya nggak bisa datang gara-gara sakit, kira-kira panitia misuh-misuh apa enggak? Kira-kira panitia ini misuhi aku apa ora? Dasar Miftah bajingan. Dan saya paling takut kalau mendapatkan doa dari orang-orang kecil. Kenapa? Karena rakyat itu doanya mustajab. Maka para caleg, para pemimpin hati-hati, jangan mempermainkan suara rakyat. Setuju? Minta dukungan, mengemis-ngemis untuk dipilih. Begitu mendapatkan dukungan, korupsi. Maka saya angkat topi untuk teman-teman pedagang di Kopelaku. Lebih baik mas, tanganmu kotor, tapi hasilnya bersih, daripada banyak pejabat tangannya bersih, pendapatannya kotor. Khusus mbaknya yang teriak masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Ahabul amali ilallahi anfa'uhum linnas. Jadilah yang bermanfaat sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang manfaat. Ada satu hadis yang sebenarnya merupakan tantangan bagi para pedagang. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebuah tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Sementara tempat yang paling dibenci Allah adalah aswaquha atau pasarnya. Ketika kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena di dalam masjid itu adalah merupakan tempat kebaikan dan taat. Maka jarang orang bermaksiat awalnya dari masjid. Walaupun sekarang banyak kejadian di TikTok, orang ihi-ihi menggunakan kamar mandi masjid. Katanya masuk kamar mandi, begitu dibuka isinya 2 orang, satu sarung kakinya 4. Sapi matamu, sapi kok sarungan. Tapi mayoritas orang di dalam masjid adanya adalah taat, adanya adalah baik. Kenapa? Karena masjid itu la masjidun usisa ala taqwa. Karena masjid itu dibangun atas nama takwa.
Kemudian ketika ditanya kenapa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya, jawabannya sederhana. Karena di situ banyak tempat kemunafikan. Karena pasar biasanya digunakan untuk kemaksiatan. Artinya apa? Anda pedagang jangan kecil hati. Justru ini tantangan untuk menjadi pedagang yang jujur. Pedagang yang tidak bohong, yang tidak Tony Boster, waton munin dobose banter. Pedagang yang tidak becak tanpa per, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Ini tantangan. Bisa nggak kamu jadi pedagang yang jujur? Seolah-olah kita disindir. Kenapa? Karena kemaksiatan yang ada di pasar itu berangkat dari pedagang yang tidak jujur. Barang yang sebenarnya buruk dipoles menjadi baik, dijual dengan harga yang mahal. Saya mohon maaf, sering banget ketipu sama penjual buah. Beli parsel dari luar kelihatannya mulus, dibungkus dengan plastik yang bersinar. Begitu dibuka, ternyata buahnya sisa codot. Makanya juga mbak-mbak hati-hati. Jangan hanya percantik wajahmu, tapi percantiklah hatimu. Karena banyak hari ini perempuan yang wajahnya cantik, tapi hatinya kayak garangan. Sama kayak tadi filosofi buah parsel. Penampilannya bagus, tapi isinya mengerikan. Penampilannya malaikat, tapi isi hatinya kayak setan. Bu, makanya saya sering bilang apa? Cantik mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Kamu juga sama kalau cari istri. Carilah yang berilmu, tidak hanya sekedar bergincu. Umpamane raine wong wedok saiki kabeh palsu. Ayo, mau hitung-hitungan? Coba dilihat ibu yang di sana, subhanallah. Alisnya kaya galengan. Asli 100% palsu. Bu, yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Soal penampilan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi soal hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Makanya Ikatan Dokter Indonesia mencatat yang paling banyak mendapatkan penyakit gula, diabetes adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Tapi kalau laki-laki rata-rata penyakitnya adalah kencing manis. Maksudnya apa? Setiap lihat yang manis pengen kencing. Aku ya Aku sebenarnya curiga kopinya ini. Kopi kok dandang ki apa? Kopi kok dandangnya ceritanya kepiye iki? Ngapusi ya Bu ya. Kopi kok isine dandang. Seger matamu sangit goblok. Sumpah lagi kopi ini ra enak iki, sumpah iki. Ora bersyukur matamu, kok ora bersyukur iki tenan ra enak iki. Ketoke sing gawe wedang iki mati rasa. Maka di sini kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, pedagang itu profesi mulia, jangan salah. Buktinya apa? Kanjeng Nabi pedagang, betul? Bahkan disebutkan 9 dari 10 rezeki itu berasal dari perdagangan. Kalau rezeki itu katakanlah 10, 9 diantaranya itu bisa didapatkan dari perdagangan. Ini artinya apa? Bahwa pedagang ini profesi yang mulia. Yang merusak kemuliaan dari berdagang itu ya kita sendiri.
dengan menjadi pedagang yang tidak jujur. Padahal mohon maaf, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Semuanya ada konsekuensinya. Saya mau kasih contoh nggih supaya jenengan jadi pedagang yang jujur, termasuk bakul kelapa. Saya itu kan orang yang mempopulerkan degan itu naik panggung. Loh bu serius, karena dulu itu kalau kiai naik panggung isinya mohon maaf soft drink semua. Masih ingat kiai dari Purworejo, Pak Kiai Basir. Pak Kiai Basir itu senengnya minumnya apa Pak? Sprite. Padahal tuh gulanya luar biasa. Pengajian almarhum Mbah Yai Basir itu isinya Sprite, Coca-Cola, Fanta. Padahal soft drink itu tidak baik untuk kesehatan. Lebih bagus softtek. Apalagi isinya. Loh, rabaya tah. Makanya kemudian kenapa saya mempopulerkan degan, karena degan itu untuk detox, terutama Anda para perokok. Saya tidak merokok, saya minum degan. Ini ya saya sampaikan karena di depan kepalaku. Pedagang pasar kelapa, pedagang kelapa. Ini bagus Pak. Jadi tolonglah Anda itu menjaga kesehatan kiai, jangan dikasih soft drink. Saya itu kenapa kalau pengajian nggak pernah mau transit Pak. Kebetulan saya rajin puasa, hari ini saya puasa walaupun saya sakit. Karena saya mikir begini juga, kiai kalau ngaji sehari 4-5 kali sehari. Semua panitia nawari makan, padahal makanannya semua enak. Makanya kenapa kiai itu rata-rata penyakitnya gula Mas. Beneran. Karena rata-rata kebanyakan makan. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Makanya jadi lemu kaya awakmu kuwi. Ning lah awakmu dianggap lemu santai wae. Santai wae. Kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab, "Sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan ati." Menghibur yang gemuk sih. Iki banser lemune ya Allah. Saawak bokong kabeh to yo. Ini kalau yang baretnya merah ini apa? Kokam. Ini loh keren. Banser, kokam, pengajian jadi satu. Tepuk tangan untuk Kutoarjo. Ono PSHT. Udahlah kita itu boleh punya organisasi tapi nggak usah gelut lah. Kadang-kadang PSHT pagar nusa gelut. Sesama PSHT gelut. Pendekar itu mohon maaf. Anda itu latihan silat bukan untuk gelut. Tapi hanya untuk membela diri dan menjaga kebenaran. Betul? Gak usah tarung-tarungan. Saya kemarin di Madiun pulang dari hotel, ya Allah perang sesama perguruan, apa sih fungsinya? Padahal kita diingatkan laisa sadidu bisur'ah, orang hebat itu bukan orang yang senantiasa menang di medan laga. Fa innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi mereka yang hebat itu adalah orang yang mampu menawan hawa nafsunya ketika dia marah. Maka kenapa Islam mengajarkan sabar, dan ingat sabar niku mboten duwe wates, soalnya sing duwe wates mung kulon praga. Pendekar iki lemah asar le. Dinyek wis rapopo. Dipisui yo meneng kaya aku iki lho. Aku lak dipisui, sorry aku nembe poso. Miftah bajingan, ngapunten kula nembe poso. Kula dikeplak, plak, ngapunten kula nembe poso. Mbarese kapan? Bar buka. Pada wae matamu ya doa. Saya mau cerita supaya Anda menjadi pedagang yang jujur. Setelah kopinya nggak enak, kita tes apakah degannya enak. Jajal. Iki panitia iki lah buka degan lah yong janjan. Ora kuwi lho, kan aku jadi kepikiran macem-macem. Buka iki lho delon. Iki maksudnya apa lho? Buka kelompok kok kayak dalan. Kayak dalan bayi matamu. Nggih mboten Bu. Iki lho sing wedok jawab nggih gitu lho. Ya Allah. Iki lho kayak aku nyerot apa ngono ta iki dadian. Ya seger wong dalane kaya ngene kok. Iki ngomonyek ketua panitiane iki. Kudune iki buka degan ya biasa bolong ngono kae to. Masa digawin jeleret ngene lho. Ketoke bakule wedok iki ketok iki.
Pantesan tak ngombe kok ambune pesing-pesing kepiye. Saya mau cerita bagaimana kemudian kita dituntut menjadi pedagang yang jujur. Ibu bapak rahimakumullah, saya mau cerita bagaimana keburukan itu walaupun sekecil apapun tetap ada balasannya dari Allah. Ada kiai diundang pengajian, dikasih makan dan minum, kenyang dia pulang. Di tengah jalan ibu bapak mohon maaf, giginya selilitan. Selilitan ki bahasa Indonesia ini apa? Oh, selilitan ada baik. Kayak ngapak selilitan. Selilit itu kalau kecil, kalau besar selolot. Dia pulang di tengah perjalanan giginya selilitan, melintasi sebuah rumah yang ada pagar dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, mohon maaf, dia ambil sedikit kayu itu, kemudian dia bersihkan giginya. Singkat cerita, kiai ini meninggal dunia. Makanya saya itu pengajian di mana-mana, walaupun saya sakit, saya tetap ngaji karena saya nggak pernah tahu. Dari sekian banyak pengajian yang saya kunjungi, saya nggak pernah tahu pengajian mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan pengajian dengan Bapak Ibu Kuto Harjo malam hari ini mendatangkan rahmatnya Allah. Karena orang masuk surga itu bukan dari banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi walaupun saya sakit, saya paksakan berangkat Pak. Siapa tahu dapat rahmatnya Allah, kan keren. Kalau pengajian kayak gini tahu-tahu Israel datang, kan langsung diumumkan di masjid-masjid Purworejo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua pengajian pelaku. Di ketua nih, mana ketua nih? Kowe ning kene wae karo aku kene. Ketua kok ndelik. Nanti kalau kamu sembunyi pertanggungjawaban amplopku tidak jelas. Sini. Iki lanang apa wedok ta iki? Wedok. Kok rupamu kaya lanang ngono yo. Kene karo aku kene. Ya Allah, rupane. Niki lenggah mriki. Sak awak kok bokong kabeh to cah iki ya Allah. Ini yu namanya Mbak Sindan. Oh, Erni Syah. Erni yang lain tidak syah. Silakan duduk di sini Mbak Erni. Wah, dan Mbak Erni sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Insyaallah. Ya kamu duduk di sini. Siapa tahu nanti bojomu ketularan ganteng. Tapi yo kuwi lak kelon rasa bayangke aku. Oh, santi bojo toh? Oh, kamu janda, cie. Janda tahun berapa Bu Erni? 2000 berapa? 98 udah janda. Wah wis rapat meneh iki. Gas matamu gas. Lah aku rabi karo Erni ya aku iso modar dhisik kok. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa matamu itu. Saya mau tanya Mbak Erni, yang buka degan tadi siapa? Jangan-jangan Mbak Erni sendiri ya? Bentuknya gitu ya Allah. Dan rakuat aku nyawang. Cike-cike matamu ngawur juga cike. Pagi hari ini juga cerita mati, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, beberapa saat kemudian ada santrinya yang bermimpi. Ngomong-ngomong soal mimpi Bapak Ibu, mimpi itu jangan terlalu dipercaya tapi juga jangan disepelekan. Karena memang ada mimpi yang sebenarnya menjadi hidayah dan petunjuk. Contoh mimpinya Habib Mundir Al-Musawwa almarhum. Beliau pernah bermimpi mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Habib Mundir mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya rindu denganmu, saya pengen bersamamu. Saat itu usia Habib Mundir 36 tahun. Nabi Muhammad mengatakan kepada Habib Mundir, wahai Mundir, kamu belum bersamaku saat ini, tapi kamu akan bersamaku besok sebelum usiamu 40 tahun. Dan ternyata benar mimpinya Habib Mundir, beliau meninggal dunia sebelum usia 40 tahun. Membersamai orang yang paling dicintainya, baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan catatannya adalah kalau Anda mimpi ketemu dengan Nabi, wallah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mbak Erni, bisa jadi mak lampir. Jadi kalau mimpi buruk itu ada caranya, Bu. Anda tahu kalau kita dikasih oleh Allah mimpi buruk, begitu bangun kita diminta istighfar, astaghfirullah, kemudian tengok ke kiri, ludah kecil, untuk mengusir setan. Tapi ingat, ludah kecil, astaghfirullah, awakmu lah orang, aku terkenyut, itu kan salah. Bangun istighfar, astaghfirullah, kemudian tengok kiri, meludah, jangan mentang-mentang lagi marah sama suaminya, astagfirullah, nah salah itu. Kata Mbak Erni, untung saya janda. Nah, setelah kiai ini meninggal dunia, ada santri yang bermimpi ketemu kiainya yang meninggal. Di dalam mimpi itu, sang santri bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiainya menangis dengan keadaan yang sangat bersedih. Kemudian sang santri bertanya di dalam mimpi itu kepada baginda Nabi, kepada gurunya, wahai guru, kenapa Anda menangis? Semua orang mengatakan Anda baik. Kenapa? Karena Pak Kiai ini amalnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, pengajiannya banyak, santrinya banyak, istrinya. Kalau saya tetap satu, tambah meneh mbahmu. Enggak, saya setia. Karena saya selalu menjaga perasaan seorang wanita. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Apakah kamu mau beribadah bersama Mbak Erni? Iya, tak golek Mbak Ella. Codot-codot itu loh Mbak, lumayan. Mbak Erni juga bakul kelopo? Ya sama. Masya Allah, pantesan dasi kayak kelopo. Saya mungkin selama pengajian inilah panitia pengajian yang paling gaul sedunia. Oh, keren Mbak Erni, ya Allah, sawak pateng kabeh to RR. Kemudian sang santri bertanya, kenapa Pak Kiai kok merasa bersedih? Kiai menjawab, iya saya bersedih. Kenapa? Karena sepanjang saya pengajian di Kutoarjo tidak ada kipas anginnya. Karena aku sumu. Mosok bakul kipas ora duwe RR. Lah ning kono ya ora rasa ning aku. Malah dienggo dhewe. Kere. Aku panas. Itu duduk pakai lemek enggak, Bu? Oh enggak. Yang enggak pakai lemek saya doakan semoga pulang pengajian little body. Sini tega telah keleban wedi. Dirubung semut. Olah dirubung semut cetok kowe mau nguyuh ora cewek. Mila pesing dirubung semut. Ora resik. Mbok mau cewek ile. Nah ibu bapak rahimakumullah, saya bersedih kata Pak Kiai di dalam mimpi sang santri ini. Kenapa? Karena ternyata amalku yang banyak belum diterima oleh Allah. Kemudian sang santri bertanya, apa penyebab amal Pak Kiai tidak diterima oleh Allah? Dijawab oleh Pak Kiai, nah aku dulu pernah diundang pengajian, dikasih makan, dikasih minum, pulang gigiku selilitan. Di tengah jalan saya menemukan rumah yang ada pagar di depannya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya mengambil secuil kayu dari pagar itu untuk membersihkan gigi saya. Ternyata apa, Bu? Yang punya rumah tidak ikhlas. Acara selanjutnya gotong kipas angin. Mau aduh begitu cedak, kan aku jadi kaget.
Nah ibu bapak yang saya muliakan, akhirnya apa? Kiainya cerita, saya punya satu kesalahan, mengambil satu cuil kayu dari pagar rumah itu dan saya tidak minta izin kepada yang punya rumah. Gara-gara itu nak, amalku gantung tidak diterima oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sang santri matur, apa yang harus saya lakukan wahai kiai? Tolong mintakan maaf aku kepada yang punya rumah yang ada pagarnya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Begitu santri ini bangun, dia nangis. Kenapa dia nangis? Apakah karena takut Pak Kiainya gara-gara amalnya tidak diterima oleh Allah? Enggak. Santrinya hanya mikir, Pak Kiai yang amalnya banyak, ibadahnya banyak, hanya gara-gara kayu secuil amalnya tidak diterima oleh Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu. Kita itu sering loh Pak, menyepelekan perkara kecil itu sering banget. Contoh dah, ini saya tidak hanya mengkritik penjual buahnya, yang beli buah juga kadang-kadang kurang ajar. Masuk ke kios buah, beli jeruk yang diicipi kelengkeng. Ini kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Pernah seperti itu Bu? Sering. Kita beli kacang godok, begitu beli kacang godok tanpa izin kepada pembelinya, kita icip-icip kacangnya. Ini kalau yang penjual tidak ikhlas, hati-hati. Bakul juga seperti itu. Ada orang belanja habis 9.500, dibayar 10.000, uang kembaliannya seharusnya 500, tanpa minta izin kepada pembelinya kita ganti dengan permen. Pernah seperti itu Pak? Mengalami? Sering. Itu kalau yang jual, mohon maaf, yang beli tidak ikhlas, itu tidak sah akadmu. Kita sering menyepelekan perkara-perkara kecil seperti itu. Ya kalau kamu ada kembalian 500 diganti permen, besok ganti kamu beli kurang 500 dikasih permen, imbang. Artinya apa? Disinilah kemudian kita dituntut untuk menjadi pribadi yang hati-hati, sehingga kita tidak menyepelekan amal kita. Yang tadi saya bilang fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, karena semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun akan kebaikan akan ada balasannya, demikian juga sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka malam hari ini saya pengen ngaji tentang bagaimana kita mencari rizki yang berkah sehingga bisa baik untuk anak dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Karena di sini ada kokam, ada banser, saya bikin sholawat persatuan ini. Saya bisa nggak minta banser satu, kokam satu di sini? Ayo tepuk tangan untuk banser dan kokam. Sini Mas banser satu, kokam satu. Nah, ini kan keren. Sini kokamnya di sini, bansernya di sini, kokamnya di sini. Bansernya pacaran sama Erni ya. Wes kokamnya wes jenggote ya Allah. Ini kan keren itu loh, akur itu, keren itu. Ya wes tak kayak sholawat. Napa nih? Iki jenenge siapa Mas kokam iki? Eko Supriyanto. Iki siapa iki? Kasiman. Alah ganteng-ganteng jenenge Kasiman. Nah, bisa tak ganti jeneng lah. Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Aku seneng karo banser karo kokam, tak kayak duit. Ndi asisten ajudanku mon ndi? Tak kayak duit. Oh, ajudanku ndi? Malah minggat iki kepiye ajudanku iki? Oh, malah pipis. Wah, jangan. Rasa sewa. Ini hati-hati, ajudanku kok pasus iki. Nah. Oh, PSHT mau naik, yo PSHT mana sini? Mana PSHT? Ono paganusa sekalian ra. Ayo PSHT iki. Kita iringi kenaikan PSHT anggotanya dengan menyanyikan lagu La ilaha. Ora kaya ngiring wong mati ngawur wae. Ini PSHT.
Ini. Nah, ya. Sini dulu ini Mas apa ki Mas PS hati apa kene karo Mas iki. Wis tak duit. Aku apian. Udah duduk. Oh. Kalau pendekar mbiyen ki sangune tongkat. Pendekar saiki HP. Ih, gemes aku. Pendekar senjatane HP. Soalnya dikeroyok telepon kancane. Ya just pinter. Info. Sing sajet masih langsung kancane jawab cuaks. Pokoknya sesuk kokam, PSHT, banser, pengajian karo aku ning alam kubur gue mesti takoni karo malaikat. Kowe kokam, kowe PSHT, kowe banser, man rabbuka, sapa pangeranmu? Jawaban kamu nanya. Langsung gebuk cangkemmu karo malaikat. Wis tak kae duit. Masing-masing nggih tuku karo kanca-kancane ya mangan ya. Masing-masing tak kasih 500.000 rupiah. Iku apian no. Banser 1, 2, 3, 4, 5. Ser. Kasiman. 1, 2, 3, 4, 5. Kokam. Sing akur ya karo banser le, rasa gelut-gelutan. Di PSHT dulur-dulurku iki. Satuan setia hati terate. Loh kok entek duwite? Pak sinten namine pendekar? Muhammad Zen itu artinya perhiasan. Korupane mesake. Nya Zen. Pak Zen ini mangane sing akeh. Lho, kowe ngopo meneh? Wah, didom-dom kok wae ngedume. Zen wes tunggu. I love you PSHT pokoknya. Soalnya aku mbien tau melu PSHT, melu pisan tok bare ra melu meneh. Soalnya sibuk ngelayani kiai kula. Kuwi njaluk, ya si Erni tak kei duit gitu ku sari rapet ya Er. Lah Erni nawar kok kula mboten jerene. Terus nyo Erni 200.000. Ya. Aku ini ketemu wong lemu ini kita tak kayak duit, mulai wongnya setruk. Ora Er, ora. Wedi Erni. Langsung Erni jauh lho, bahaya ta. Santai WR, santai. Nggak ada istilah orang gemuk Bu Erni. Karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Erni tidak gemuk, hanya salah planet. Jadi tahun ngarep Erni dodolan yang planet Mars kono, dodolan klopo degan. Nih yo mau lah dodolan yang Mars, belah degane ra kaya ngene iki mau. Malah bentuknya kaya dalan bayi. Kan aku jadi pengen minum. Iki NU Muhammadiyah tak kayak siir. Wih, bocah-bocah apa iki? Iki jenenge musik apa iki, Le? Angklung. Wah, iki sing nggo kacamata ireng sama vokalis. Nah, vokalis. Vokalis. Oh, vokalis e. Oh, kacamata ireng. Ah, tak kayak duit, camburi. Entek duitku ya Allah. Nyawa tak kayak 500 dikit tuku bakmi cah kuwi engko mburi kuwi. Vokalis rene, Mas iki. Sing kacamata ireng kancaku. Mas vokalis ya, ngene. Nih. Nah, rene Le. Alhamdulillah. Sini Le. Alhamdulillah. Tumbas bakmi iki kale kanca-kanca. Niki dhuwit 1.005. Makasih Le. Yo, siap-siap nyanyi karo aku. Kaos bajune Ansor ya, subhanallah. Muga-muga mlebu surga. Bajune. Ora sing lirik tasku R. Oh, kau ya R nih lah. Isine paling ngomong konsumsi R. Oh ya, tak kayak si RNU Muhammadiyah.
Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Kaya ngono ra mau amin kita yuyu. Telat malaikate minggat. Kowe bocah-bocah mburi sono nabira kowe kok. Oh, Mbak Erni njaluk flash HP. Apa? Terus? Hah? Narik infak. Engko saya melu komandoku ora nggak aturan dhewe. Tak kuwekrek lho kowe Er. Kirene niat ngundang ngaji, aku apa niat kon ngemis ke? Sabar Er, sabar. Santet rondo selawase kowe. Sik Mbak Erni sik. Engko tak selawatan dhisik. Ya. Engko flash engko iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ulangi, engko dijawab. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi mandek, terus-terusan, dumeh 500.000. Lagi GNO. Bapak NU, Ibu Mus. Dijawab sing banter limet. Aku sing kesel loro bengok limet. Sing bengok banter tak dongake utange lunas, sami. Senajan turung iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor, Adefa. Fatayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat sing dipimpin. Lah Muhammadiyah saya kan berkatan terus. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Kok ngeyel ta iki? Wis yo saiki selawatan, flash-e diurip kabeh. Flash-e diurip kabeh. Yang punya HP, HP-nya diangkat. Sing aku kancane Gus Miftah, flash-e diuripke. Sing ora nguripi kancane Samsudin. Yuk yang belakang semuanya kita buat Buwarna malam ini Kota Arjo dengan sholawat dan flash kita. Semuanya diangkat. Mereka pun di Mas Kokam, mereka barat. Barat toh. Oh timur, sing mendas kok pendasmu iki. Semuanya diangkat. Nanti digerakkan ke timur bareng-bareng semuanya. Semuanya diangkat dulu. Yang belum diangkat diangkat. Ayo. Yuk kita buat meriah malam hari ini. Tolong mas-mas kameramen dibuat yang bagus. Engko tak postingi.
Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang diturunkan sebelum sholawat selesai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Saya ulangi sholawat persatuannya. Ada Nu, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Sing banter salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Terakhir, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu sholawatan, kebule metu, wah uka demite metu iki. Ya sate jos. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Diet kopinya tak kayak kasih mana nyaman kayak gue man. Terima kasih Gus. Lumayan. Muhammadiyah air putih. Pendekare PSAT sedotane. Ya iki
Loh, aku ngombe apa ya? Tegane meneh R. Bakul klopo pelit. Iki kok pelaku apa kopo? Kok pelit? Dan ternyata Erni sibuk mencari panitia yang lain untuk nyari degan. Kula wenehi ijazah dongane Imam Abil Hasan Asadili sing dadeke Imam Abil Hasan Asadili sugih. Niki diwaca bareng-bareng. Estu awake dhewe niki donyane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah sugih donya sugih akhirat. Amin. Niki terutama bakul-bakul mang teroke kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Artinya apa Bapak Ibu? Rabbana wasi' alaina arzaqana. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah rizki-rizki kami. Wala tahjubna biha an ukhrana. Tapi jangan sampai engkau menutupi atas rizki kami itu untuk akhirat kami. Niku sing diwaca kali Imam Abil Hasan Asadili. Mila sugih ora umum. Pernah satu ketika Imam Abil Hasan Asadili telat berangkat ngisi pengajian. Ditanya sama santrinya, Pak Kiai kok jenengan telat? Oh oleh, aku mau telat karena harus menengok kebun anggurku terlebih dahulu. Imam Abil Hasan Asadili kalau pengajian keren, bajunya mahal, selendangnya mahal, kudanya mahal. Bahkan satu kuda yang gubernur Mesir tidak kuat beli, dibeli sama Imam Abil Hasan Asadili. Kuda itu kayak mobil Pak, harganya bisa miliaran. Satu ketika Asadili pengajian, bajunya bagus, dikritik sama santri dan jamaahnya. Pak Kiai, katanya Anda zuhud, katanya Anda sufi, kenapa pakaianmu mahal? Jawabannya apa? Akan saya jawab setelah degannya datang di bawah Erni. Wah, lah saiki bolongannya wombo kayak Erni. Makasih ya R. Ini buat saya aja ya. Ya itu buat kamu R. Sesuai dengan bentuknya R. Lah mak duding itu sing gawe kowe kok mak duding iki lho. R ni takon sing gawe sapa iki? Kok bentuke kaya nak aku wis gedhe. Diombe dhewe karo Erni. Yes. Wah, bareng ngombe tekan Erni mlakune langsung ekah-ekeh. Imam Asadili diprotes, Pak Kiai, katanya Anda tokoh zuhud, katanya zuhud itu nggak boleh senang sama dunia. Kenapa Anda kaya? Apa jawaban Asadili? Santriku tak kandani. Aku duwe ra tau mikir, awakmu ra duwe malah mikir. Sing ra zuhud sapa? Kita tuh kadang-kadang sama Pak. Orang duwe tapi melu mikir. Orang duwe Alphard tapi melu mikir sing duwe Alphard. Mobil kok regane 1 miliar lebih, kayak pajak ke piro, lak bane mbledos lak ganti regane piro, sedina bensine entek piro. Pilak goblok to, orang duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Padahal nyuwun sewu, yang namanya zuhud itu hatinya tidak dipenuhi dunia. Dunia hanya berada di tangannya, bukan di hatinya. Orang zuhud itu boleh punya dunia, tetapi nggak pernah cinta dengan dunia. Boleh punya mobil, tapi mobil tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya, kalau mobilnya ditabrak orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak usah ikut-ikutan rusak. Rumah tempatnya di situ, bukan di hati. Kalau rumahnya terbakar,
yang ikut terbakar hanya rumahnya, hatinya tidak ikut-ikutan terbakar. Ketika Imam Abu Hasan Asadili diprotes, dia bilang apa? Kenapa pakaian saya mahal? Seolah-olah pakaian dia mengatakan libasi yakul, pakaianku berkata, ini ghaniyun, aku orang kaya, falatarhamuni, jangan pernah engkau kasihani aku. Tapi lano kiai baju elek, sarung yang linteng, ambune kelembak menyan, seolah-olah bajunya mengatakan ini fakir, aku kere, farhamuni, tolong kasihani saya. Mila nyuwun sewu, Ustadz Muhammadiyah kudu gagah, Kiai NU kudu gagah. Artinya apa? Nggak ada kesempatan orang untuk menghinakan dakwah Islam. Kenapa? Karena penampilan sang pendakwah meyakinkan. Saya punya prinsip, saya dulu kan Bapak Ibu tahu, saya itu di Jakarta kiainya artis dan selebritis. Loh, kalau setajam silet, saya itu punya prinsip, kalau gara-gara atribut dan pakaian yang saya kenakan orang menghina dakwah Islam, berarti menggunakan pakaian mahal hukumnya wajib. Kalau yang dihina Miftah, maafi muskilah, never mind. Jawabannya Siman mungkin no what ora apa-apa. Tapi kalau yang dihina Islam dan dakwahnya saya tidak terima. Berarti apa? Ketika saya dakwah, saya harus meyakinkan. Makanya nyuwun sewu, saya itu bersyukur Pak. Saya mungkin kiai muda NU yang paling sering diundang sama Presiden Jokowi. Terakhir kemarin tanggal 3 April, semua partai ada Caimin, PKB, Pak Prabowo Subianto calon presiden dari Gerindra, ada Pak Erlangga Hartarto Golkar, Zulkifli Hasan PAN, ada Pak Mardiono dari P3. Sing suruh ngaji Gus Miftah. Sebelum ngaji saya diminta mimpin sholat duhur 5 menit. Maka tanggal 3 April jam 12 siang selama 5 menit Indonesia dalam genggaman saya. Loh iya Pak Jokowi tak atur kok. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholah, hei presiden luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, sami'na, siap Gus. Manut tak atur Pak Jokowi. Saya takbir, presiden ikut takbir. Saya rukuk, Pak presiden ikut rukuk. Saya sujud, presiden ikut sujud. Saya salam, presiden ikut salam. Horawani beda karo aku. Manut. Rampung sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak Jokowi melu saya tengok ke belakang, cie mana cie. Mungkin presiden langsung jawab, cuaks. 5 menit kan lumayan bro. Maksud saya apa? Bahwa umat Islam itu mindsetnya harus dirubah. Kita itu ditakut-takuti, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga kita gak berani kaya Pak. Padahal hadis membuktikan banyak orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah itu melalui jalan banyak sedekah, bukan jalan banyak ibadah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan dengan sangat terperinci, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah, lam yanalu min rahmatillahi wa sa'adaritwani, mereka tidak mendapatkan rahmat dan keleluasaan dari Allah bikasrotil ibadah, dengan banyaknya ibadah, walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya, tetapi mereka menjadi walinya Allah gara-gara mereka banyak sedekah dan memutus hatinya dari dunia. Berarti apa? Jenengan dadi wali niku nyuwun sewu luwih gampang dari jalur sedekah daripada jalur ibadah. Saniki nyuwun sewu, peminat jadi walinya Allah itu jarang, yang daftar jadi wali itu jarang, karena sekarang sibuk daftar jadi caleg. Kon dadi wali ora gelem malah pengen dadi caleg. Nggih napa mboten Bu? Cangkeme kan wali ran duwiti. Apa caleg ning kene duwiti? Iki ana caleg apa ora iki?
Oke. Wis dadi caleg ya karepmu, niate sing apik. Tapi rasa ngapusi rakyat. Caleg sama anggota dewan, calon-calon itu biasanya modalnya mung loro. Siji wani, loro sabar. Maksudnya wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati. Lah arep nyalon biasanya melu ngaji, begitu lali tunda ngaji angel, goblok. Lah arep nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya laos, kaya dong salam. Lah arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Aku ora ngerti calegke sapa kok, ya terserah. Sing penting kowe dadi caleg sesuk dadi anggota DPR ra usah neko. Tak kandhani bakul pasar. Aku mesti ngomong toh, lebih baik tangannya kotor hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lak pejabat nguntal duit rakyat jenenge iki tak rekam api. Dibalas dijawab sing banter ya. Men pejabatnya selamat ya. Ngapa air wedi? Lah wedi ngono mudhun panggung. Wah, iki apik iki. Tolong dijawab. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok nganti ana pejabat mangan duite rakyat jenenge pejabat sing mangan duite rakyat jenenge bajingan. Guys, tak posting sesuk iki. Ora bahaya ta ora wedi aku. Kiai kok cirih. Tengah rugi duwe Muhammad Zain PSHT. Kul haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Betul Pak Zain? Iki ngombe vitamin ngono lho Zain. Ben ra kuru banget ngono lho Zen. Mosok pendekarku kok kuru iki Pak Zen iki. Sesuk PSAT nggih pengajian dhewe ya. Lah ra kuat bayar kanggo BLT wae ra apa-apa. PSAT sugih pada iki. Saya kasih konsep bagaimana menjadi orang yang berkah di dalam pekerjaannya. Saya sampaikan dawuhnya Syekhina wa murabbiruhina Mbah Maimun. Orang yang luar biasa, yang hakul yakin insya Allah beliau walinya Allah. Amin. Kota infaknya wis liwat tau, serap apa kono. Paling isine 1000, 1000, 5000. Ra apa terus kile ra apa le. Terus ora apa-apa. Nggih santunan ora apa kono terus apa? Karepmu. Isine 1000, 2000, 1000, 2000. Kuwi lak dompetmu ana 100.000, ana 1000, ana kotak infak lewat, mau cemplunge 1000 apa 100.000? 1000. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok Gus Miftah infake 1000. Berarti larang Gus Miftah napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni Gus Miftah napa munyuk? Ya lang tenan. Sangel angel wong ngene. Dadi iki ngene nyuk. Ra bahaya. Sing bahaya kuwi ya cangkemmu kuwi bahaya. Sampai tak ngomong kancane Mbak Edi takon, "Pripun kok carane gawe dadi pedagang sing berkah, pekerjaane berkah?" Lah niki kula ijazahke teng jenengan. Niki saking Mbah Maimun. Lha kadang-kadang teng HP, teng DM niku pertanyaan macam-macam le. Kayak wingi bulan Ramadan ono sing takon ngene iki, "Gus, apa hukumnya siang hari di bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kuah bakso?" Iki cangkeme iki kepiye to iki aku? Takon kumur-kumur pakai kuah bakso iki lho. Akhirnya kalau jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya, cuaks. Pokoknya lah fatwaku ki aneh-aneh kae. Kayak wingi ana wong mati gara-gara mercon ning Blitar, langsung saya mengeluarkan fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Iso picek matane kok ya sone. Menyalakan petasan di mata ulama ora kena.
Apa resep Mbah Maimun supaya pekerjaannya barokah? Barokah niku artinya ziyadah. Ziyadah niku artinya nambah. Nambah napa nih Bu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Dadi lan jenengan diwenehi duit, jenengan ora pelit, duitnya dingge sedekah, dingge infak, nggo anak yatim nggih masjid, niku berarti bondomu berkah. Tapi lak saya sugih awakmu saya pelit, iku tondo-tondo rezekimu ora berkah. Gampang mawon. Maune pelit, larepe nyalak dadi lomo, kuwi cetha ora berkah. Soale menehi mung mergo duwe kepentingan. Ojo mok pilih sing nyogok rakyat, kecuali programnya apik. Ojo nganti kejadian kaya ning Semarang, caleg arepe nyalon gawe amplop 80.000 amplop. Sa amplop isine 20.000. Kula ngelus dodo, suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Padahal nyuwun sewu, binaan kula teng Sarkem lonte paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dituku 20.000, lonte sak jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah larang kalau kok Gus Miftah ngerti? Cetha wong Gus Miftah kiyaine. Kula iki sak galak-galake ning panggung ngoten iki lak ngaji karo mbak-mbak teng Sarkem, urung tahu aku nyebut lonte. Kan yo ora mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, kan ora mungkin. Enggak pernah Bu, yakin saya enggak pernah. Paling mbak-mbak yang saya cintai. Ayo aku mau posting ning Instagramku pengajian iki malam akad paing. Aku ngedum 680 mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. Wih lucu neh, bagi kabeh. Takon, Gus ikhlas apa mboten? Tak jawab ikhlas. Syaratnya napa? Dinggo salat, ora dinggo lemek. Aku ya ngono to. Dan ternyata nggih salat le. Kemarin mereka Ramadan tidak pulang, tetap kerja di Tretes. Mereka boleh buka operasi, tetapi sebelumnya harus dimulai dengan sholat taraweh berjamaah. Jadi saat derenge ngelonte taraweh dhisik. Lho aku iso nglarang apa wong aku dudu pejabat kok. Isoku mengingatkan mereka jangan sampai meninggalkan sholat. Wadene mereka maksiat ora urusanku. Wong nyatane ya tamune teko sapa? Kasiman. Kok dadi woke semara iki? Paguyuban, kopel laku. Paguyuban narik infak cangkemin. Iki malah tutuk-tutuk iki ngopo ya cai? Kopel laku ki anggotane ono piro Mbak Erni? Kalau anggota tetap 42. Kalau anggota keseluruhan 300. Iki sing melu urunan wong piro? 42. Ya lumayan lah. Kowe urunan piro kowe? Keren loh Erni. Erni urunan sendiri 60 juta. Tepuk tangan ke Erni. Wes. Ya serondo sok kasih nyoblos sih gitu loh. Ini 60 juta. Untung Erni orang nyalek. Berkah R, bondomu R. Lo nyenengke wong sak menewu lho. Kira-kira sing teko wong piro R? 10.000 lebih lho iki. 60 juta dibagi 10.000, murah R, murah. Kita doakan Mbak Erni panjang umur, amin. Wong sak donya mati Erni urip dhewe, amin. Keren iki Mbak Erni, urunan 60 juta, berkah R ya. Niki carane berkah cara Mbah Maimun. Kula niku meyakini sekali lagi Mbah Maimun niku wali. Beliau senang dengan dino Selasa, meninggalnya hari Selasa. Beliau mengidolakan Siti Khadijah, dimakamkan dengan satu pemakaman dengan Siti Khadijah di Makla.
Kula alhamdulillah setiap haji, setiap umroh kula ziarah. Kalau esuk niki kula mangkat haji, alhamdulillah. Kula mangkat kaji kali Raffi Ahmad kali Nagita Slavina. Mergo Raffi niku nadar pengen mangkat ngaji kali kula. Mangkat. Tak dongake orang-orang Kutoarjo, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung cangkemmu kesusu kok. Dipanggil oleh Allah, amin. Dongake mati ora gelem. Kula mesti ziarah teng Maklani. Sowan Mbah Maimun. Mbah Maimun mengidolakan Siti Khadijah, pemakaman Makla. Mbah Maimun kebiasaane haji. Alhamdulillah, sedone Mbah Mun nggih pas haji. Mila sapa sing ra ngiri karo Mbah Mun? Moga-moga esuk teng Padang Masar dikumpulke kali Mbah Mun. Amin. Syaratnya oleh rezeki sing barokah miturut Mbah Maimun. Mang delok ana 5. Delok drijiku aja mok delok cincinku. Apa? Pamer matamu, pamer. Copot. Ana 5. Wis ra ono ki wis ra ono. Apa? Jame. Ana 5. Udah nggak ada ini loh. Oh, Erni kurang ajar, muga-muga keri. Yo tanggo meneh er. Kok muga-muga keri. Cerita Mbak Erni muga-muga keri. Ya tombok aku. Amplop ora cukup gitu ku cincin. Halo, cincinnya Bapak Ik. Man, delok cincinmu man. Dene man. Ora usah dicopot, ora usah copot. Ngene wae. Batu nisan. Tuker aku ya bangkrut ngarang wae iki batu kali iki berlian ya cuk. Kok tak sang-sang Kasiman ya berjodoh karo Mbak Erni ya. Iya. Cie Mbak Erni nglirik aja iya. Semoga disatukan di antara keduanya, dijadikan di antara keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Pulang pengajian Erni langsung meteng kembar 5. Top Mbak Erni. Semoga tahun ngarep bisa nggih pengajian meneh Mbak ya. Amin. Rezekimu tambah oke. Amin. Besok pengajian meneh tak gawake kanca artis. Lu Cinta Luna. Tak kurang ajar. Lu Cinta Luna kudungan apa sarungan jirene. Wih wayu le bocahe. Tapi lak ngerangkul aku, ya Allah, busine metu tungul ngono. Wae jamaahku ki aneh-aneh kaya tak kandhani wae. Oh, tahu bolak-balik aku dirangkul wong jamaahku kok. Wis aneh-aneh wis. Sing rondo-rondo ya kabeh melu aku. Semua kalangan melu. Lho saiki sing Nasrani mawon ngaji kali kula nyaman kok. Kula kan biasa nggawe acara teng gereja macam-macam, dialog kebangsaan, dialog kerukunan. Santai mawon. Saya kemarin Ramadan bikin acara bersama 200 pendeta semua gereja dan 50 romo teng gereja Kristen Indonesia di Gejayan. Acarane buka puasa bersama Gus Miftah. Padahal sing poso mau ngaku dewi. Sing ngancani pendeta karo romo. Kan keren Pak, Indonesia itu seperti itu. Jangan gampang-gampang kafir. Aku mengucapkan selamat Natal Kristen. Sopo sing kondo? Wingi hari Ibu saya mengucapkan selamat hari Ibu. Aku ora dadi ibu. Santai wae. 10 November aku mengucapkan selamat hari pahlawan. Aku ora dadi Avenger. Kok gampang men dadi wong kafir? Wis biasa wajah itu. Yang pertama, jawab Mbah Mun, lah pengen rezekimu berkah. Jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajibanmu, baik sholatnya maupun zakatnya. Ojo dikurangi. Kalau tidak bisa di awal waktu, minimal jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Setuju? Kowe maksiat kui urusanmu, tapi ingat, jangan pernah tinggalkan kewajibanmu. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Lah krungu adzan wis susah dodol klopo ning pasar. Allahu Akbar, salat duhur. Apa jawaban ibu-ibu? Adzan meneh. Krungu adzan kok susah. Adzan salat.
Umpama ora tepat waktu, minimal jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Kalau pengen rezekimu berkah. Sehingga apa? Allah ki duwe alasan ngangkat derajatmu. Bakule kaya apik, krungu adzan salat, wis tak celuke iso ziarah Makkah Madinah. Amin. Aja ngurangi kewajibanmu zakat, sedekah, infak. Lah kowe hitungan kok Allah ya hitungan. Saiki Allah niku lak ngesoki kula rezeki ra hitungan. Soale napa? Kula ya ora tau hitungan. Santri kula kabeh tak gratiske, pengajian ra tau ana kotak infak, padake kok pelaku. Oh, tapi tujuannya apik, dienggo santunan apa Mbak Erni? Anak yatim, sunatan. Aku pesen siji yo. Kula niku paling boten nyaman santunan anak yatim tapi tidak dengan memuliakan anak yatim. Santunan anak yatim menehi ra sepiro, disumbang ora akeh, tapi diwirang-wirangke ning panggung. Mbok ora usah mok celok ning panggung, lah iso diparani ning omahe diwenehi. Cocok mboten? Wong sugih iki kurang ngajar, Pak. Lah santunan anak yatim, sing lungguh ning ngarep, sing diundang pejabat-pejabat wong sugih. Bocah yatim kon lungguh ning pojokan. Mangane dibedake. Kuwi jenenge ora mulyake bocah yatim, tapi mirang-mirangke bocah yatim. Wingi ana kejadian ngundang bocah yatim sing teko rada gedhe, tuan rumahnya protes kon balik. Sing tak jaluk bocah yatim usia SD. Goblok men tau tekmu ya aku ngono. Kula ki ngomong karo polisi, Polres, ana acara napa teng kabupaten. Ora usah lah bocah yatim secara simbolis mengusap kepala anak yatim di atas panggung. Orang ngono kuwi carane. Sing mulyake bocah yatim kira kudu diwirang-wirangke. Niku lah bocah yatim mental kere, dia akan berharap kapan meneh ana santunan. Tapi lah mentale sing apik, mereka malu, merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Carane Mbak Erni, oh ning kono kae ana bocah yatim sing ra kuat bayar sekolah, mau parani sekolahe dibayari SPP-ne. Betul? Kuwi baru keren, Pak. Kula niku paling megah lakon gawe panti asuhan. Soalnya banyak kasus anak yatim ditumpuk, ternyata mohon maaf jadi alat buat proposal. Di panti asuhan kami ada sekian anak yatim, tolong dikasih sumbangan. Kewabeh wong di WA dijapri. Kadang-kadang apa? Begitu ngumpul duitnya, anak yatimnya tetap kere, malah duitnya gitu ku mobil pengasuhe. Ditulisi panti asuhan Al-Dremisi. Orang ngono kuwi carane. Yang dimaksud ana wa kafil yatim hakata fil jannah adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan anak yatim, memuliakan mereka tanpa pernah membuat malu mereka. Setuju? Ngoten niku. Lah sing duwe panti asuhan jenengan luwih hati-hati, jangan sampai hartamu tercampur dengan harta anak yatim. Betul? Mila Gus Miftah, sesuk tahun ngarep bulan poso Mbak Edi silakan datang ke pondok saya. Pas makan bersama anak-anak yatim. Bahasa saya bukan anak yatim. Kula undang ke artis, wingi kula undang ke Denny Caknan, Darboy, Mbak Woro, tak undang ning pondok. Judulnya napa? Buka bersama dengan sahabat kecil Gus Miftah. Saya tidak memanggil mereka anak yatim, sahabat kecil. Seneng Pak, ora usah dunggoke panggung kei kabeh mangan sing enak. Saya bilang sama istri saya, "Bah, niku tuh kok kelas bok ojo. Tamumu VIP mangan apa? Prasmanan. Anak-anak juga harus makan prasmanan." Nah, kuwi baru gagah. Nggih napa mboten? Tuan rumahnya karo tamune VIP prasmanan, anak yatim ning pojokan nasi kotak, dancuk iki lho. 11 ra mulyake cah yatim niku. Ora sampe melu-melu cangkemmu ora pantes ngomong dancuk. Oke, anak yatim ki Mbak Erni kuwi cangkeme paling mandi. Tapi aja mau isin-isin ki ngoten mawon pesen kula. Sing nomor loro, lah pengen rezekimu berkah, pekerjaanmu berkah, dodolanmu berkah. Jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Ora usah ngelek-ngelek wong. Kenapa? Rezeki itu sudah diatur. Rezeki itu sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Rezeki itu tidak akan salah alamat. Rezeki itu sudah dapat dipastikan. Maka dikatakan asaku fi rizki, asaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Wes, dodolane podo. Mbak Erni dodol klopo, Kasiman dodol klopo.
ora usah saling menjelekkan. Kayak Erni degane elek, lak mbelah degan bentuke kaya kuwi. Aku kelingan no. Tak eling-eling sepanjang uripku. Baru iki aku nemu degan sing bentuke kaya dalan bayi. Pengajian ning Kota Arjo, ketua panitiane si Erni. Tak eling-eling. Mbah Ceni. Mbah Ceni. Cenil. Iki arepe ngopo ta saiki nenteng kaya semut iki? Kuwi iki ndang nglungguh nutupi sing mburi kae lho. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Malah oyok-oyokan. Kowe iki ndang nglungguh kono lho, lah pengen lo embo, kono dhuwur tenda kae lho embo. Ora usah ribut, kabeh wis dijatah dhewe-dhewe. Napa quote-nya Gus Miftah yang paling viral? Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Usaha itu dicontoh, rezeki ora bakal iso dicontoh. Kaya aku karo Mazen, karo Kokam, karo Kasiman. Santai man, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Aku nombok amplop sangka panitia, Kasiman ngerampok duitku. Balik ke matamu man gaya balik ke gitu gudut ada kanca-kanca banser ya le balik ke gaya man tambah aku hitungannya ra jelas tambah menarik pokoknya berkah amin. Sing nomor 3 iki sing jenengan aja salah dipahami dawuh Mbah Mun apik banget nih. Lawamu nyambut gawe pengen pekerjaanmu berkah, bekerjalah dengan bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Jangan bertujuan mengumpulkan dan memperbanyak harta. Jadi lawamu nyambut gawe. Kenapa saya bekerja? Karena saya menjaga diri dengan pekerjaan ini supaya saya tidak minta-minta kepada orang lain. Saya bekerja bukan dalam rangka mengumpulkan dan memperbanyak harta. Orale. Kalau itu yang kamu lakukan, rezekimu bakal tambah. Tapi lah kowe niat kerja ngumpul ke duit, kula yakin senajan to duitmu kumpul ora bakal ana berkah. Tapi niat menjaga kehormatan diri supaya tidak minta-minta. Mila nyuwun sewu, kemuliaan dan kehormatan seorang laki-laki itu bekerja. Wong lanang kok uripin gandul wong wedok. Ingat, perempuan itu tulang rusuk, wong lanang kuwi tulang punggung. Maka katakan kepada istrimu, "Dek, mulai hari ini saya menikah dengan kamu. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu." Ingat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung. Lah saya Mbah Jeni karo bojoku, "Bunda, kamu di rumah, biarkan abah yang bekerja." Bojoku lho mbiyen protes. "Lah ngopo, Mbah?" Kula gadah prinsip wong wedok niku bendina dinafkahi cangkeme isih cerewet, apa meneh duwe penghasilan dhewe kaya Ceni. Untung rondo. Duitnya dipek dhewe. Oh enggak sedekah. Jadi nyuwun sewu. Umpama wong wedok nyambut gawe angsal napa mboten? Angsal. Tapi tetep ngajeni bojomu. Aja rumangsa penghasilanmu luwih akeh, kowe wani karo bojomu. Piye-piye wong wedok niku nyambut gawe nggih angsal. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Cuaks. No, Jen. Pekerjaanmu apa, Mas Jen? Perangkat desa, Perangkat desa kowe dadi apa? kasih pelayanan umum. Lokasi pelayanan umum. Lah ana warga teko takoni, ada yang bisa dibantu? Kowe mau takoni malah beda. Ada yang bisa dibagi? Ora ngono, Zen. Nah. Lurahmu wingi melu demo ning Jakarta apa ora? Enggak. Enggak. Lah sampai demo dikandani. Ngomong lurah gajinya titik, melu demo ning Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Karemu apa? Ngono. Wis 6 tahun wae wis suwe kok njaluk 9 tahun. Alasannya lurah demo minta perpanjangan masa jabatan supaya warganya tidak kisruh. Halah ora kuwi.
Ngopo lurah-lurah wingi demo ning Jakarta minta perpanjangan masa jabatan, mergo modale urung balik ta kandhane. Teko ora lurah iki. Pak Lurah, ndi wonge? Ora teko. Oh kae lurah iki. Oh. Lurah ra wani munggah panggung wong ora urun. Sing urun ceni kok, ceni tak unggahke. Senajan tokat mau panggungnya arep ngeblak ning mburi, soalnya wong lemu ning kene ngene aku. Sing nomor 4, jangan menforsir diri dalam pekerjaan. Wes, demi kaya kita nggak mengenal siang dan malam. Awan bengi nyambut gawe nganti lali karo keluargane. Ingat kata Gus Miftah, jadilah orang yang bisa mencari uang tapi juga bisa menggunakan uang. Jadilah orang yang bisa mencari uang tapi juga bisa menikmati uang. Banyak orang yang bisa mencari uang tetapi tidak bisa menikmati uang. Duit oke ditumpuk-tumpuk, nggak bisa menikmati, ngerti-ngerti loro. Dulu dia kerja, dulu dia sakit karena nggak punya uang. Sekarang uangnya habis untuk mengobati penyakitnya. Dinikmati mawon, Bu. Kula niku lak kali bocah-bocah mang takon ajudan kula asisten niku. Kula niku duwe ajudan 3, Brimob 2, ajudan Kopassus 1. Kula lah mangan sak nggon-nggon tak umbar, mangano sak kemengmu. Wis, kowe pengen mangan apa sing penting halal. Aja gaya mangan babi nganggo bismillah disoting. Nyemplung penjara modar kowe aku. Sapa jenenge? Lina Mukharjingan. Geting aku. Mangan babi kok bismillahirrahmanirrahim. Cemplung ke penjara kok. Aku kira geting li karo wong berbuat dosa. Allah itu tidak membenci pendosa, tapi Allah sangat benci dengan dosa. Tapi yang paling saya benci apa? Berbuat dosa kok diumuk-umukke. Kowe arepe pacaran karepmu, tapi aja mau pamer-pamer iki. Nglonte kok pamer. Aku badan untuk lonte sing paling ayu, matamu itu lho. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku kata Nabi akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Na'udzubillahi min dalik. Wong Allah wis nutupi dosamu malah mak bongkar. Wong wedok ya ngono, bar ngonek-ngonekke bojone malah wadul karo tanggane. Bojoku bar tak onek-onekke. Sing mok banggake iki apane? Piye-piye bar mau onek-onekke mau wadulke karo tanggamu, kowe kelone tetep karo bojomu, ora mungkin karo bojone tanggamu. Kan ora mungkin kowe bareng onek-onekke bojomu kelone karo Kasiman. Halah. Diraman. Malah Kasiman nyanyi saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ora tau dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo jenenge Erni. Erni yo malah nyanyi ana Kasiman liwat. Ngir minggir aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. Kasiman lewat. Oke. Rupamu man. Kok wis setengah siji ya? Sampai jam berapa ini pengajiannya? Kowe ra urun ngatur-ngatur. Erni sing urune ra ngatur. Sing nomor 5, supaya rezekimu berkah. Jangan meyakini rezeki itu datangnya dari pekerjaan, tapi yakinlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Pekerjaan itu hanya perantara. Rezekimu ora saka pekerjaan. Wong nyatane wong ora nyambut gawe ya iso mangan. Ora nyambut gawe mawon ya entuk rezeki. Kalau rezekimu dari pekerjaan, berarti kudune entung kayak mati kabeh. Soalnya apa? Entung ra tau nyambut gawe. Ning nyatane entung ya urip jek didum rezeki karo Gusti Allah.
Mila kok jenengan ora yakin rezeki niku datangnya dari Allah, berarti awakmu kalah karo entung. Entung kayak dibuka kabeh lemu, ora ana entung kuru. Apa maneh entung kok setruk, ora ana. Itu mungkin yang dimaksud oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wong sakmene mbahane iki Allah wis njatah rezeki dengan cara masing-masing. Napa kok awake dhewe kudu apik karo wong liya? Soale kadang-kadang rezekine awake dhewe niku kalih Gusti Allah dititipke wong liya. Contoh, rezekine guru sangka murid, titipke melalui murid. Rezekine dokter dari orang sakit. Rezekine pedagang dititipke melalui pembeli. Rezekine mbah kau mbah moden sangka wong cangkemmu ngawur, sangka wong mati. Tapi kalau rezekinya Allah, rezekinya Gus Miftah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ditutupkan melalui Mbah Erni, Mbah Cenik ningan. Cenik katina apa Mbah? Kecil gede ini sak menawa kecil Mbah. Ternyata rahasia awete Mbah Cenik aku ngerti, ngerokok. Lah tenan, Mbah Cenik ngerokok. Oh, jajal sapa sing kondo ngerokok cepet mati. Buktine Cenik awet. Cenik ki ambok dilek ki. Mbah Cenik aja ngerokok engko mati lho. Jawab, mati ya sumet meneh. Ngene lah aku seneng aku. Dan yang bisa menciptakan NU Muhammadiyah Kokam Banser ngumpul jadi satu. Kopeliku, kopelaku. Jos. Atas asuhan Al-Mukarramah Cernik. Insyaallah. Jangan meyakini rezeki itu datangnya dari pekerjaan. Kerjaan itu sama dia pantes-pantes. Buka dalane rezeki. Allah ngedum rezeki niku pun mesti mung awake dhewe kon goleki rezekimu melalui keran pintu yang mana. Mila melalui keran, ana sing melalui pegawai pedesaan, ana sing melalui dadi pegawai negeri, ana sing melalui bakul degan. Sak pituruté. Tapi ingat, itu hanya wasilah dan perantara, bahwa rezeki itu minallah, datangnya dari Gusti Allah. Mila awakmu bocah PSHT Banser Kokam rawani rabi mergo duwe pekerjaan, kowe salah. Kowe ndek pekerjaan diwenehi rezeki, ra duwe pekerjaan ya diwenehi rezeki. Ngono le. Kan bola-bali aku kondo. Ndang rabi ya, mergo wong rabi ki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah. Umpama kowe pengen rabi kok posisimu mung santri, paling mung dinyek karo bapak mertuamu. Kowe sapa le? Santri. Halah, santri modale mung sarung. Jawaban, aja didelok sarunge tapi deloken ilmune goblok. Isine. Salah terus-terusan. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, rondo Erni njaluk diajari ngaji. Njaluk dirabi lho ngawur. Aku ya muntah-muntah. Masa aku rabi karo Erni, kan kaya mbahku. Anak buahmu iki lho Er. Yes. Pokoke kuwi seneng guyon Er menawet tuwa. Lho lawet tuh lah mati-mati ngono lho. Wah iki hebat lho umur sakmene masih kayak gini. Maka makasih Mbak Erni dan kawan-kawan kopelaku. Mudah-mudahan atas terselenggaranya malam hari ini rezeki Anda semakin berkah.
Amin Allahumma amin. Pun jam 11 kula wis kesel, mau khas birabi ping 3 bareng-bareng ndonga. Shallu ala Nabi Muhammad.